Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Sambil minta izin volumenya dinaikin, volume mikrofonnya ya. Pertama-tama yang sangat saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, orang tua saya di sini yaitu Bapak Haji Suhadi dan Ibu Haja Sri, atau biasa saya nyebut Bapak Hadi dan Bunda Sri, yang kita doakan ibu-ibu bapak-bapak semua, semoga beliau beserta dengan keluarganya senantiasa dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Juga selaku sahibul bait Mas Tony Siswanto dan Mbak Julaiha yang juga alhamdulillah telah menyelesaikan pembangunan rumah. Kalau nggak salah saya tadi sempat ngobrol itu dari bulan Agustus kemarin. Kita sama-sama doakan semoga rumah ini menjadi tempat paling nyaman untuk beliau beserta dengan keluarga dan selalu dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kepada seluruh tokoh masyarakat, para ustadz, para ustazah, para sesepuh yang saya mohon izin tidak bisa menyebutkan satu persatu. Semoga panjenengan semuanya dalam limpah curah rahmat, ampunan, hidayah, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir, untuk kita sama-sama berbagi kebahagiaan, untuk sama-sama kita mendoakan, untuk sama-sama kita menikmati santapan hidangan rizki dari Allah Subhanahu wa taala untuk fisik dan rohaninya kita. Sudah Ibu ya nyicipinnya? Yang saya paling takut itu takutnya perutnya kenyang, matanya kendor. Tapi insya Allah enggak ya. Saya satu lagi tambahan, insya Allah Mas Tony dan Mbak Zulaiha, insya Allah tahun 2025 besok akan menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Insya Allah beliau akan menunaikan ibadah haji sebagai salah satu kesempurnaan hidup dari beliau beserta dengan keluarga. Mohon didoakan Bapak Ibu semuanya, semoga diberikan kelancaran semuanya, disehat afiatkan, diluaskan rezekinya, dan anak-anak juga yang ditinggal dalam beribadah senantiasa dalam penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Bapak Ibu semuanya juga kelak nanti akan diundang oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah umroh ataupun haji. Kemudian saya memperkenalkan diri, nama saya Ridho Febri, saya tinggal dari Bandung Ibu, Bapak. Gimana Ibu? Insya Allah tiasanya Riau Sunda, cuman jangan di sini Ibu, nanti yang lainnya pada loading, muter ya. Jadi papa saya orang Padang, mama saya orang Malang, Jawa Timur. Jadi insya Allah sakit Jawa. Tapi saya biasa kalau ngisi pengajian pakai bahasa Indonesia Ibu, biar lebih dipahami untuk semuanya. Dan saya mohon izin duduk di atas, bukan berarti saya lebih mulia dari Bapak Ibu semuanya, tidak. Justru malah saya memandang wajah-wajah indah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Dan spesialnya buat saya secara pribadi, kenapa saya katakan spesial? Karena 60-70% ini wajah-wajah yang saya lihat ini adalah wajah-wajah seusia mamah dan papa saya. Ya, jadi saya mohon izin duduk di sini. Semoga ada untuk menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada kebaikan untuk saya menjadi amal salih dan sebuah ilmu untuk diamalkan sama Bapak Ibu semuanya, sehingga bisa membangun rumah tangga yang bukan hanya bahagia di dunia tapi sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi
wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini saya bisa bersilaturahmi secara umum dengan keluarga saya di ini Kecamatan Muntilan nggih Bu ya? Ya. Saya kalau biasanya di Muntilan itu ngisinya dulu di Joglo Jembar, Bu. Saya sering ngisi di situ. Ada yang pernah datang? Oh, ada ternyata nggih, Masya Allah. Alhamdulillah. Saya belum dapat jadwal lagi di situ, Ibu. Jadi belum materinya belum bisa dilanjutin ya. Semoga bisa ngisi lagi di situ. Sekarang pindah ke Joglo mana, Bu? Joglo Ngawen. Oh iya. Sudah dibongkar? Oh belum, baru mau dibongkar ya. Semoga ibu-ibu semua selalu istiqomah, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Berkumpulnya kita siang hari ini semoga bukan hanya sebatas ritualitas saja, karena mungkin karena tetangga, karena nggak enak, nggak mau datang dan lain sebagainya, tapi sama-sama kita niatkan sebagai silaturahmi kita dengan sesama muslim. Karena Allah berfirman di Quran surat ke-49 Al-Hujurat ayatnya ke-10, innamal mu'minunal ikhwah. Orang-orang yang beriman itu bersaudara. Jadi kita bersaudara itu karena iman, Bu. Bukan karena ada kepentingan, bukan karena siapa dia dan lain sebagainya, bukan, tapi karena kita adalah anak cucu dari Nabi Adam alaihissalam, maka kita adalah saudara. Artinya konteks di sini saudara berarti laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bukan laki-laki dengan perempuan, bukan yang di luar mahram. Makanya jangan sampai, nih bapak-bapaknya juga ya, jangan sampai ramah sama istri tetangga tapi cuek sama istri sendiri. Nggak boleh ya gitu. Nah, ibu-ibunya juga sama, giliran ditelepon sama orang, oh nggih pak, nggih gitu kan, gitu. Giliran sama suaminya, bapak, nggak boleh. Tetap kita harus saling menjaga satu sama lain, hak-hak dari saudara kita dan kewajiban-kewajiban kita kepada orang-orang yang di sekitar kita. Kenapa temanya adalah tentang rumahku surgaku? Bukan hanya karena baru selesai menyelesaikan bangunan rumah. Karena yang paling penting itu bukan isinya. Yang paling penting dari sebuah rumah adalah bagaimana nuansa di dalam rumah itu dibangun dalam keakraban, cinta, kasih sayang, perhatian, dan paling penting adalah kebahagiaan. Kenapa begitu? Mohon maaf Ibu, saya kayaknya anaknya turun ini. Jadi biar ibu-ibu yang duduk, saya yang berdiri. Kenapa begitu? Saya mau tanya dulu Bu, Bapak, apa bedanya senang sama bahagia? Apa Pak arti senang Pak? Apa bedanya senang sama bahagia? Tuh ditanya bapak-bapak di sini pada pendiam ya. Apa Ibu? Apa bedanya senang dan bahagia? Bahagia itu luar dalam, kalau senang itu luarnya saja. Itu terlalu teori. Iya, yang nyata gitu, yang konkret. Kenapa? Nanti saya kasih pertanyaan, kalau bisa jawab saya kasih hadiah. Beneran, saya kasih hadiah. Saya udah dipalak hadiah. Ustadz dikasih hadiah enggak? Insya Allah saya kasih hadiah. Nanti ada pertanyaannya dari saya. Tapi ini belum dapat hadiah. Belum Ibu, kan baru mulai, belum panas. Apa bedanya kesenangan sama kebahagiaan? Contohnya begini, orang punya rumah bagus, punya mobil mewah, anak yang cantik dan ganteng, istri yang cantik, suami yang ganteng, itu kebahagiaan. Ya, buktinya apa? Kalau itu, mohon maaf, itu hanya kesenangan. Mohon maaf, itu hanya kesenangan. Apa buktinya? Bahwa itu hanya kesenangan ketika suaminya diambil pelakor, ya, atau bahasa kerennya Allah punya makhluk manusia dan jin, ya. Nah, jin yang mengganggu rumah tangga namanya dasim.
Kalau wujudnya perempuan namanya dasimah. Pernah nonton film Nyi Dasimah dulu, Bu? Pernah, ingat ya? Apa kerjaan dan kelakuannya? Mengganggu suami orang. Kalau ada manusia, perempuan, hobinya ngeganggu suami orang, itu titisannya Nyi Dasimah. Itu senang. Istrinya tiba-tiba diambil sama laki-laki yang lain, anaknya, kemudian yang ganteng dan cantik itu yang laki-lakinya terjerembab dalam kenakalan remaja, narkoba, minum-minuman keras, yang perempuannya dihamilin laki-laki orang. Dihamilin sama anak laki-laki orang. Masih bisa bahagia kita? Enggak. Itu hanya kesenangan, Bu. Dan itu sifatnya betul, hanya luarnya saja dan sesaat. Punya pekerjaan, karir yang bagus, itu kesenangan. Nah, lantas bagaimana dengan kebahagiaan? Ketika rumahnya bagus, ya, ternyata di dalamnya isinya anak-anak yang sering dan senang ngaji Quran. Istrinya cantik menutup aurat, suaminya ganteng berangkatnya ke masjid, mobilnya bagus dipakai buat ke masjid, buat ngaji, buat silaturahmi, ketemu guru, ya. Pekerjaannya mewah, gajinya cukup, maka rezeki yang dititipkan oleh Allah digunakan untuk beramal soleh dan berbuat kebaikan. Maka itu kebahagiaan. Kayak tadi pagi saya sempat diskusi dengan salah seorang orang yang saya anggap orang tua di sini. Beliau dengan kehidupannya hijrah dari kota besar Jakarta pindah ke suatu daerah gitu ya, meninggalkan semua kehidupan dan gegap gempita gemerlapnya kehidupan yang di masa lampau gitu kan. Beliau nanya sama saya, Ustadz, kok nyari rezeki itu ternyata susah ya? Saya bilang sama beliau, Ibu, dulu waktu gampang cari rezeki, sehari bisa dapat 200 juta, ibadahnya gimana? Oh iya ya Ustadz. Nah, itulah bedanya, kita mau cari tenang atau cari senang. Beda, Pak. Kalau disuruh milih, Bu, kalau disuruh milih tenang apa senang? Milih miskin tapi bahagia atau kaya tapi sengsara? Tidak ada pilihan kedua. Kaya tapi bahagia, Ustadz. Tidak ada pilihannya. Berkecukupan ya tapi tenang atau kaya raya tapi sengsara? Sakit-sakitan, yo stroke ya kan, jantungan, liver, ginjal, mau mati kok susah. Yang mana? Yang satu apa yang kedua? Yang cukup, ya kan? Yang cukup tapi tenang. Kenapa? Karena ketenangan itu mengantarkan kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang disebut dengan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Kenapa? Karena surga itu identik dengan kebahagiaan. Surga itu identik dengan kebahagiaan. Maka bagaimana caranya kita? Saya agak mundur, panas. Bagaimana caranya kita menghadirkan kebahagiaan itu di dalam rumah kita bersama dengan pasangan, anak-anak kita, dan bahkan orang tua kita. Kenapa begitu, Ustaz? Oke, jawabannya sederhana, Bapak Ibu semuanya. Dalam Islam ada syariat namanya sholat. Allah turunkan dari langit ke bumi, dikerjakan sama umat dari Rasulullah SAW untuk menunaikan ibadah sholat. Pertanyaannya, apakah di surga nanti masih sholat? Saya belum menemukan dalil nanti di surga sholat. Saya diskusi sama guru-guru saya, belum ketemu. Ada syariat yang lain, ada puasa. Allah turunkan dari langit, dalilnya Quran surat kedua ayat 183, dilakukan oleh kita sebagai umat dari Rasulullah Muhammad SAW. Pertanyaannya, di surga nanti masih puasa enggak? Eman-eman. Kenapa? Di sana kebahagiaan dan kenikmatan semuanya Allah hidangkan. Dan saya belum ketemu dalil bahwa nanti di surganya Allah sholat, puasa, dan lain sebagainya. Tapi Allah turunkan syariat pernikahan. Salah satu dalilnya adalah Quran surat ke-24, surat An-Nur, ayatnya ayat 32. Allah perintahkan kepada orang tua yang anak-anaknya masih membujang dan masih sendiri untuk dinikahkan. Kata siapa? Kata Allah. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Ketika mereka menikah, Allah akan cukupkan dengan karunia-Nya. Saya tahan dulu sebelum saya bahas yang tentang pernikahannya. Bapak, mohon maaf. Kalau ada laki-laki, saya urusan rumah. Apa yang harus dilakukan? Seorang suami wajib membantu meringankan tugas istri di rumah. Wajib hukumnya.
Tapi Ustadz, saya sudah capek dengan aktivitas di luar rumah. Betul, itu kewajiban Anda yang lain. Kewajiban yang paling utama itu bukan Anda di luar, tapi Anda di dalam rumah. Maksudnya bagaimana Ustadz? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Berarti seorang laki-laki itu bukan hanya menjadi pemimpin, tapi menjadi teladan di dalam rumah. Bukan tukang perintah, bukan tukang tunjuk, tapi orang yang memberikan contoh keladanan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam rumah. Nah itu suami. Nah itu yang Allah mau. Baru tugas yang kedua setelah menjadi qawam, menjadi teladan di dalam rumah. Apa yang dilakukan oleh seorang suami? Mencari nafkah dengan konsep pastikan rizkinya harus halalan thayyiban. Ada dua dalil secara singkat saya sampaikan. Di antaranya Quran surat kedua ayat 168 dan Quran surat kedua ayat 172. Beda ayatnya, beda konteksnya. Konteks yang pertama, Allah menyampaikan, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil ya Yuhannas, semua manusia. Berarti mau beriman ataupun enggak beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, maka pastikan rizkinya harus halalan thayyiban. Mohon maaf, saya izin bertanya, mohon maaf banget. Pernah melihat saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang non muslim jujur? Banyak. Banyak kan? Karena mereka tahu harus mencari rizki yang halal. Nah di Quran surat Al-Baqarah ayat 172-nya, ya Yuhannasnya diganti dengan ya yuhallazina amanu. Apa yang dihilangkan dari ayat itu? Yang dihilangkan adalah halalnya dan tetap meninggalkan toyibnya. Artinya apa? Orang-orang yang beriman sudah pasti akan mencari rizki-rizki yang halal. Cuman Allah menitik beratkan kepada kita, pastikan rizki yang halal itu juga toyib cara mencarinya. Bagaimana konsep toyib dalam Islam itu? Baik zatnya, baik cara mencarinya, baik untuk mendapatkannya, enggak tipu-tipu, ya. Kemudian mohon maaf, enggak membiarkan anak kita bekerja di institusi pemerintahan atau apapun itu pakai sogok menyogok, enggak pakai itu. Harus bayar sekian ratus juta biar jadi anu, harus bayar sekian ratus juta harus jadi anu dan lain sebagainya. Saya katakan demi Allah, dari gaji pertama sampai nanti dia pensiun haram. Kenapa? Karena dia sudah berbuat zolim terhadap orang yang seharusnya menduduki posisi dia dengan membayar. Itu karena haram. Makanya haram. Karena sudah berbuat zolim. Makanya saya punya teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Ada teman-teman saya yang tadinya beliau berseragam warna coklat, ya, belum lama. Ada yang baru 8 tahun, ada yang 11 tahun. Ya kan, berdinas, ya kan, karena dia ngaji dan dulu ternyata ada hal yang kurang baik untuk memulai karirnya, itu akhirnya dia pensiun muda. Kenapa? Karena dia nggak mau zolim sama istri dan anak-anaknya. Dan ini tugas kita, Pak, memastikan apa yang kita dapat dan kita bawa pulang ke rumah itu halalan thayyiban. Nggak pakai tipu-tipu, nggak pakai korupsi, ya kan, nggak pakai nilep dan lain sebagainya. Kan kalau di Indonesia banyak orang-orang yang makannya makan aspal, minumnya minum solar. Nggak Ibu ya? Banyak ya Pak ya? Makan semen. Itu cemilannya Bu, cor-coran itu cemilannya. Gampang kok Pak, Bu. Gampang ngelihatnya. Rizki yang diberikan itu halal atau tidak, lihat bagaimana suasana di rumah tangganya. Itu satu. Yang kedua, lihat kualitas anak-anaknya. Lihat kualitas anak-anaknya. Nah ini tadi diskusi di dalam sama Mas Tony. Ustadz, apa bedanya masalah dengan ujian? Saya bilang ini satu. Masalah sama ujian itu jadi satu. Yang beda itu adalah ujian, ya kan? Kemudian dan azab. Ujian itu kepada kita, orang-orang yang beriman. Kenapa kita diuji? Untuk ngingetin agar kita kembali sama Allah. Contoh paling gampang. Saya mau tanya Ibu, angkat tangan di sini, angkat tangan. Belum. Maksudnya angkat tangan nanti, ya. Siapa di sini yang nggak pernah nyakitin orang? Yang nggak pernah nyakitin orang, Ajeng, jujur. Enggak, ini bener nanya, saya serius nanya loh.
Siapa di sini yang nggak pernah nyakitin orang? Kalau gitu pertanyaannya saya ganti. Kalau di sini nggak ada yang ngacung karena nggak pernah nyakitin orang, kalau gitu saya ganti pertanyaannya. Tolong angkat tangan, siapa di sini yang nggak pernah disakiti orang? Saya serius, ada maksud tujuan kenapa saya menanyakan seperti ini, Bu. Karena ini berkaitan dengan ujian dan masalah. Ya. Siapa orang yang paling gampang dan paling mudah dan paling sering nyakitin kita? Pasangan. Iya. Suami dan istri. Orang yang paling sering menyakiti kita adalah orang yang katanya mencintai kita. Betul kan? Bisa pasangan, bisa anak. Nah, kenapa saya nanya siapa di sini yang nggak pernah menyakiti dan siapa di sini yang nggak pernah disakiti? Kita harus sama-sama introspeksi diri, Bu. Kenapa ada orang nyakitin kita? Kenapa? Karena nggak suka sama kita? Nah, bukan. Kenapa ada orang yang nyakitin kita? Karena kita pernah menyakiti orang. Kenapa ada orang yang bohongin kita? Karena kita pernah bohongin orang. Kenapa ada orang yang mengecewakan kita? Karena kita pernah mengecewakan orang. Kenapa ada orang yang jelek-jelekin kita? Karena kita pernah dan bahkan sering ngomongin orang. Apa itu karma? Bukan, itu keadilan Allah, Bu. Allah berfirman di "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah." Itu keadilan Allah. Bahwa kebaikan dan keburukan apapun pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diperkuat di Quran surat ke-42, surat Asy-Syura ayatnya ke-30. Apa kata Allah? Segala musibah, segala masalah, segala sakit, segala kecewa, segala luka dan lain sebagainya, kata Allah, itu terjadi karena ulah tanganmu sendiri. Paham kan sekarang? Pertanyaan saya sederhana. Ketika ada yang nyakitin kita, introspeksi diri atau nyalahin orang? Oh, masa? Gak boleh bohong. Alhamdulillah kalau masih ada yang introspeksi diri, ya kan? Kebanyakan yang terjadi di luar justru malah menyalahkan orang yang menyakiti, bahkan cenderung untuk membalas tanpa dia sadar bahwa rasa sakit itu muncul karena kita pernah menyakiti. Yang paling gampang, coba saya mau tanya, ini khusus ibu-ibu, bapak-bapaknya diem dulu. Ibu, susah nggak taat sama suami? Susah apa enggak? Oh benar. Kalau suami lagi nyebelin, masih bisa taat nggak? Kok nggak ada suaranya? Saya cuma tanya susah atau enggak, itu doang kok. Hah? Susah kan? Apalagi kalau lagi nyebelin. Betul kan? Pertanyaan saya, kenapa suami nyebelin? Bukan, karena kita juga sikapnya sering nyebelin ke suami. Ya Pak? Ibu, sadar nggak? Cerewet bawelnya itu sesuatu yang menyebalkan buat suami. Suami lagi makan, cerewetnya di depan ngomel, bukan ngomel ya, dia cerita, dipanggil, kudu didengar, kudu diperhatiin gitu. Kenapa ibu tadi? Oh, makan berdua nggak ngomel-ngomel, justru karena makannya masing-masing jadinya ngomel. Bu, mohon maaf, kenapa suami nyebelin? Karena kita sering nyebelin buat dia. Paling gampang, ini jujur ya. Kalau malam, siapa tidurnya lebih dulu? Istri. Pertanyaan saya, sempat izin nggak sama suami untuk tidur pas posisi suami masih bangun? Dosa. Loh, dosa. Bukan, oh iya, itu dosa Bu. Kalau itu bunder. Bukan diajak. Kalau memang diajak ndak mau, ya bilang, Pak,
ibu sudah capek, ibu izin istirahat dulu. Bapak lagi ada kepengen nggak sama ibu? Kalau enggak, ibu mau tidur. Seneng ya Pak ya? Oh seneng digituin. Kenapa Bu? Kalau nggak minta, ya mau dikasih. Loh, coba gini. Ini beliau bilang kalau nggak minta gimana Ustadz? Ya dikasih, tawarin diri. Nyun sewu. Mohon maaf ya. Gimana Ibu? Contoh sederhananya gini. Ibu, kalau suami lupa ngasih uang bulanan, jengkel nggak? Masa enggak? Ngambek ya? Oke, gini deh, yang paling gampang. Kalau telat ngasih uang bulanan, kenapa? Ditagih, minta toh? Iya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya gini. Kalau suaminya nggak nawarin, kan kita yang minta. Kalau suaminya nggak minta, maka tawarin. Enggak. Paham nggak sih apa yang saya sampaikan? Paham dah? Kalau sudah dijawab, oh monggo ibu silakan tidur, ya sudah tidur. Halal itu. Karena ibu, ini bukan akal-akalan saya, bukan. Nabi SAW yang bilang dalam sabdanya, Rasulullah SAW bersabda, saya persingkat sabdanya, kata Nabi SAW, kalaulah boleh saya perintahkan manusia untuk sujud kepada manusia yang lain, maka aku akan perintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya. Tapi kan tidak boleh. Nah, itu kiasan Bu, sebegitu utamanya seorang suami bagi seorang istri. Maka lanjutan hadisnya apa? Sebab surga nerakanya seorang perempuan adalah suaminya. Kebaikan dan keburukan nanti dia di akhirat itu tergantung bagaimana suaminya, ridho suaminya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya maksud tadi, bahwa kadang kita merasa ya membebani masalah, satu ujian, padahal ujian itu datang tujuannya agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, suami yang nyebelin, itu sederhana. Kenapa saya bilang sederhana? Tinggal rayu Allah agar Allah perbaiki hati suami kita, biar nggak nyebelin lagi, biar nggak cuek, biar nggak keras, biar nggak semena-mena dan lain sebagainya. Ada satu cerita Bu, yang dia nge-DM, dia ngirim pesan ke Instagram saya, tapi belum saya baca, belum saya buka secara semua, maksudnya belum saya balas. Kenapa? Ini kata-katanya yang saya kurang suka. Kurang sukanya kenapa? Saya paling coba untuk menjaga perempuan itu, khususnya ketika nanya sama saya dan istri, itu bukan pada konteks curhat, tapi nanya. Apa bedanya curhat sama nanya? Oh beda. Kalau nanya itu, Ustadz apa yang harus saya lakukan kalau ternyata suami saya menjadi ujian buat saya? Itu nanya. Tapi kalau curhat, Ustadz apa yang harus saya lakukan sebagai seorang istri, padahal saya sudah baik menjadi seorang istri, saya sudah sabar selama ini, harus menghadapi seorang suami yang KDRT, semena-mena, keras kepala, cueknya nauzubillah, dan gak mau kerja. Lengkap ya? Nah, itu curhat namanya Bu. Kalau ditanya terus mesti gimana? Nah, itu namanya pajak ditanggung pemenang. Loh, yang milih laki-laki itu jadi suami siapa? Ya dirinya sendiri, betul. Maka dinikmati. Kebahagiaan itu bukan dicari Bu, tapi dinikmati. Bagaimana cara menikmatinya? Banyak-banyak sujud sama Allah agar Allah angkat masalah dan ujiannya. Kalau kita ngerasa sebagai seorang istri, suami kita adalah ujian bagi kita, Ustadz kok dari tadi nyalahin suami terus sih? Sabar, tunggu, nanti ada gantiannya. Saya cuma 1 jam waktunya, jadi nanti saya bagi waktunya, nanti akan ada kesimpulan di tengah-tengahnya. Kalau kita merasa bahwa suami kita adalah ujian bagi kita, maka sadar diri juga bahwa kita pun ujian bagi suami kita. Kalau pengen hatinya tenang, ngejalanin kehidupan rumah tangga itu jembar hatinya, lapang, ya, mudah untuk memaafkan kesalahan suami, maka harus sadar diri bahwa ya Allah, suami saya adalah amanah sekaligus ujian yang kau berikan dalam hidupku. Amanah dengan segala kebaikannya.
bertanggung jawab, pulang ke rumah, ngasih nafkah. Itu amanah. Tujuannya untuk apa? Agar kita bisa bersyukur kepada suami kita. Nah, kenapa menjadi ujian? Agar kita bisa bersabar dengan segala kekurangannya dan hanya menceritakan semua masalahnya kepada Allah saja. Itu yang dimau. Nah, itu ujian. Jadi tujuannya untuk mengembalikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, anak-anak susah diingetin, anak-anak susah dinasehatin. Saya mau tanya, Bapak nyun sewu, ada anak durhaka nggak, Pak? Ini ada bapak-bapak, ada anak durhaka nggak, Pak? Hah? Ada anak durhaka enggak? Ini bapak-bapak jadi-jadian apa? Yang kalau malam pakai bajunya serba panjang. Orang ditanya kok diem aja. Ada anak durhaka enggak, Pak? Ada. Ibu, ada anak durhaka? Ada. Oke, saya boleh cerita? Boleh. Ada sebuah cerita, seorang ayah bersama dengan putranya dibawa menghadap Umar bin Khattab. Siapa Umar? Sahabat Nabi. Dijamin surga? Iya. Seorang khalifah saat itu, seorang presiden, seorang pemimpin saat itu. Datang ke Umar bin Khattab, beliau cerita sama Umar, wahai Amirul Mukminin, tolong nasihati anak saya karena anak saya sudah durhaka kepada saya sebagai ayahnya. Dinasehati sama Umar, tidak boleh durhaka, harus taat, harus memuliakan, harus berbakti dan lain sebagainya. Selesai Umar menasehati, anaknya tanya sama Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, apa hak seorang anak dari bapaknya? Sebutkan 3. 1, kata Umar bin Khattab, hak seorang anak yang harus diberikan oleh seorang ayah adalah mencarikan ibu yang salihah. Istri di rumah sudah salihah nggak, Pak? Orang ditanya sudah atau belum, insya Allah. Saya nggak percaya, insya Allahnya orang Indonesia. Betulan. Yang kedua, harus diberikan nama yang baik. Yang ketiga, ajarkan kitabullah. Apa kata anak tadi? Wahai Amirul Mukminin, ibu saya adalah seorang Majusi. Tahu Majusi, Bu? Agamanya bangsa Persia dulu. Menyembah api. Menyembah api. Api yang selama ribuan tahun nggak pernah padam. Begitu Rasulullah SAW lahir, api itu padam dan nggak pernah hidup lagi. Di antara bangsa Persia itu sekarang kayak Yunani dan lain sebagainya, ya. Nah, kemudian yang kedua, nama yang mohon maaf, ibu saya adalah seorang Majusi, bagaimana saya bisa mengenal Allah sedangkan ibu saya tidak beriman? Yang kedua, nama yang melekat di tubuh saya tidak menjadi harapan dan doa dari orang tua saya. Orang-orang di desa ada yang ngasih namanya anaknya itu Pendil, Tambeng. Om saya namanya Tambeng, Bu. Kelakuannya persis kayak namanya. Itu jadi ujian buat saya sama keluarga. Om persis adiknya mama saya, adik kandungnya. Yang ketiga, apa kata anak tadi? Sepanjang hidup saya tidak pernah diajarkan kitabullah oleh bapak saya. Apa kata Umar bin Khattab? Umar adalah seadil-adilnya manusia. Bahkan Nabi SAW pernah mengeluarkan kata-kata bahwa kalau ada nabi setelahku maka Umarlah nabinya. Bahkan ada 16 ayat di dalam Al-Quran kurang lebihnya itu turun ayat itu karena sebabnya Umar bin Khattab. Di antaranya ayat tentang hijab, kemudian ayat tentang khamr, minum-minuman keras dan lain sebagainya. Apa kata Umar bin Khattab? Anda sebagai seorang ayah, sebelum anakmu durhaka, maka kamu sebagai ayah sudah lebih dulu durhaka kepada anakmu. Sekarang saya tanya, ada anak durhaka? Kau berubah jawabannya? Anak durhaka itu tidak ada, Bu, Pak. Yang ada adalah orang tua yang durhaka kepada anaknya. Apa buktinya? Gak pernah ngajarin kitabullah. Anak kita masih pada kecil-kecil diantarinnya ke TPA. Saya selalu berpesan kepada para pasangan muda-mudi yang pabriknya masih dibuka, yang masih bisa bereproduksi, ya kan? Yang masih bisa melahirkan anak. Saya selalu berpesan, anak itu lahir, bisa dia bicara, maka ajarkan minimal 1 surat dalam Al-Quran itu. Apa? Al-Fatihah.
Karena ketika dia dewasa 17 kali diulang dalam sehari, maka pahalanya terus ngalir buat kita. Bayangin huruf ayat Bismillahirrahmanirrahim. Berapa ayat? Berapa ibu? Mana ibu yang jawab? Boleh maju ibu? Belum ditanya udah jawab. Ibu? Oh ustazah, Masya Allah. Mbak Leli, tolong kasihin Mbak, ustazah soalnya. "19 ayat dikali 10 berarti 190 kebaikan. Nggak usah, urung rampung oh bu. 19 ayat dikali 10 maka jumlahnya 190 kebaikan. Tahu satu kebaikan dengan kebaikan kedua itu seperti apa bu dalam Islam? Nggak tahu kan? Satu kebaikan ini kan 190 kebaikan. Atau laki-laki sholat berjamaah di masjid 27 derajat. Ada yang mengatakan 29 derajat. Tahu derajat satu ke derajat kedua itu seperti apa? Kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, jarak antara kebaikan satu dan kebaikan kedua itu seperti kita sedang mengerjakan amal soleh selama 500 tahun. Kebaikan ke satu, kebaikan kedua 500 tahun jaraknya. Kebaikan kedua, kebaikan ketiga 500 tahun jaraknya. Kebaikan ketiga, kebaikan keempat 500 tahun jaraknya. Maka hanya membaca bismillah dan mengajarkan kepada anak-anak kita, itu kita punya tabungan pahala 500 kebaikan pangkat 190. Berapa jumlahnya? Sekian. Itu sepele loh Pak. Tapi banyak para bapak-bapak yang tidak mau ngajarin itu. Karena apa? Merasa bahwa dirinya sudah capek dan lelah bekerja di luar rumah. Padahal itu hanya sebagian dari kewajiban yang harus dia kerjakan sebagai seorang ayah dan juga sebagai seorang suami. Itu baru sebagian. Berarti kalau mau sempurna, ada sebagian lain yang harus dikerjakan. Apa? Keteladanan seorang ayah di dalam rumah. Saya menukil satu kalimat dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan apa? Secara singkat saya sederhanakan, kata beliau, sebab kerusakan anak-anak di muka bumi ini karena ketidakhadiran seorang ayah. Paham maksud ketidakhadiran seorang ayah, Bu? Dia ada secara jasadnya, secara fisiknya, tapi dia sebagai seorang ayah tidak pernah mengajarkan apapun kepada anak-anaknya kecuali hanya memberi materi dan uang saja. Makanya jangan salahkan siapa-siapa kalau ternyata anak-anak kita, mohon maaf ibu, bapak, anak-anak kita lebih senang nongkrong di pinggir jalan, motor-motoran gak karuan, ketimbang bersama dengan kita di dalam rumah kumpul keluarga. Kenapa? Karena di luar rumah dia mendapatkan kesenangan karena tidak mendapatkan kebahagiaan di dalam rumah. Kalau itu dibiarkan terus-menerus, maka akan menjadi azab bagi keluarga itu. Apa yang akan terjadi? Anaknya minum minuman keras, pakai obat-obatan terlarang, ketangkap polisi. Yang rusak namanya siapa? Keluarganya. Itu azab. Karena apa? Karena udah diingatkan sekali, dua kali, berkali-kali sama Allah, nggak kunjung sadar. Akhirnya apa? Allah berikan azab dalam kehidupannya, baru dia sadar, ya Allah, saya salah. Gampang nggak? Menganalisa keluarga yang baik dan keluarga yang kurang baik itu gampang, Bu. Rizki yang dibawa oleh seorang suami itu halal, toyib, dan tidaknya gampang. Lihat suasana rumah tangganya, satu, kedua lihat anak-anaknya, wes gampang. Kenapa begitu? Nyun sewu Pak, saya belum pernah melihat anak koruptor jadi kiai. Betul dah? Saya belum pernah melihat anak koruptor jadi kiai. Kenapa? Karena terbiasa makan dengan harta yang haram, kemudian menjadi darah, menjadi daging, maka perilakunya juga rusak dan bahkan haram.
Tapi kalau ada anak kiai nakal, itu ujian buat beliau. Tapi yang saya temukan, senakal-nakalnya anak kiai gampang kembali untuk jadi baik lagi. Kenapa? Karena rizki yang diberikannya itu halalan thayyiban, dan itu buah keberkahan dari doa beliau sebagai orang tuanya. Betul kan, Bu? Nah, pertanyaan saya sederhana. Apakah anak-anak rusak seperti itu yang kita inginkan hadir dalam rumah kita? Apakah rumah tangga yang gak harmonis yang kita inginkan ada di dalam rumah kita? Bukan. Itu bukan rumah tangga surga. Itu yang ada adalah rumah tangga neraka. Banyak kok, saya bersyukur Pak, Bu. Saya dikasih kesempatan sama Allah berdakwah keliling Indonesia. Diantaranya yang belum itu adalah Maluku dan Papua. Kalau ke Magelang itu udah sering, Bu. Ini setahun ini aja sudah 4 kali tuh kan. Setahun ini udah 4 kali coba. Tempat yang lain mana ada setahun 4 kali. Yang kayak Bali minta setahun 2 kali, baru mau dimulai bulan tahun depan. Tahun ini cuma sekali. Lampung tempat saya lahir setahun cuma 2 kali. Padang asal muasal dari leluhur saya dari papa baru sekali. Malang Jawa Timur secara keseluruhan asal muasal leluhur dari ibu saya baru sekali. Ini Magelang 4 kali loh. Ya istimewa, Bu. Alhamdulillah. Ya kalau mau tepuk nggak apa-apa loh, mau gue tepuk tangan. Oh, tepuknya cuma 2 orang gitu. Nah, itu indikasinya. Yang kita mau adalah rumah tangga surga. Berarti rumah tangga yang bahagia. Bahagianya bukan hanya di dunia tapi sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh yang namanya 2 hal ini. Apa? 1, menjaga komunikasi yang baik dengan pasangan. 1 itu. Jaga komunikasi. Kenapa tadi saya bilang seorang istri tidak boleh tidur padahal suaminya masih bangun, harus izin. Kenapa? Karena dia tinggal di rumah milik suaminya walaupun atas nama istrinya. Apa, Bu? Kalau suami tidur harus izin? Ya mestilah. Tapi kalau saya menyorotinya lebih kepada perempuannya dulu. Saya bukan ngomongin tentang patriarki. Bukan ngomongin patriarki. Saya ngomongin syariat Islam. Kenapa seorang perempuan mau tidur harus bilang? Takutnya, khawatirnya suami kita syahwatnya lagi muncul, datang kemauannya, tapi masih harus menyelesaikan pekerjaannya, ya kan? Kalau ternyata kita tinggal tidur tanpa izin, dosa. Saya suka sama beliau ya. Model emak-emak sejati banget ya. Celetak-celetuk gitu kan. Karena Pak, salah satu karakter perempuan di dalam Al-Quran yang disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan mar'ah. Mar'ah itu bukan hanya seorang wanita, tapi wanita secara sifat. Karena kalau wanita saja ya, itu disebut uns. Disebut sebagai uns. Quran surat 49 ayat 13, surat Al-Hujurat. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakar wa uns. Laki-laki, perempuan. Nah, kalau mar'ah itu perempuan secara sifat. Apa sifat yang paling dominan dari seorang perempuan dan terlihat secara nyata? Senang meluahkan, senang mengungkapkan. Bahasa sederhananya cerewet bawel. Nah, persis kayak beliau. Apa arti lain yang mar'ah? Apa arti lain dari mar'ah? Senang dengan sesuatu yang indah dan bagus. Lihat baju ibu bermotif nggih, ya, berwarna-warni, ada yang kembang, ada yang kotak, ada yang polkadot dan lain sebagainya. Itu berarti perempuan sejati. Kemudian apa lagi? Perasa yang sangat dalam, Pak. Itu perempuan. Makanya perempuan itu mau salah mau benar pasti ngambek duluan. Itu perempuan secara standar, ya. Kalau ibu nggak merasa seperti itu berarti di luar standar. Made in China kali ya, bukan made in Indonesia. Karena itu standarnya perempuan itu begitu. Dia perasa yang sangat dalam, apalagi baperan, ya kan. Terus kemudian sering mikir yang macam-macam, suuzon sama orang tuh paling gampang buat perempuan itu. Itu perempuan banget. Nah, makanya yang menjaga perasa yang dalam itu adalah imannya.
Nah, siapa yang menumbuh kembangkan iman dari seorang istri? Tugas kita suami, Pak. Allah berfirman di Quran surat At-Tahrim surat ke-66, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berarti Allah perintahkan kepada kita sebagai seorang suami untuk memastikan kita bisa selamat dan menyelamatkan istri dan anak-anak kita. Dari mana? Dari neraka. Kenapa Allah mengingatkan kita untuk menyelamatkan diri dan keluarga kita? Lanjutan ayatnya kata Allah Subhanahu wa taala bahwa neraka Allah itu bahan bakarnya manusia, batu dan batu. Berarti saya, panjenengan semuanya, Bapak Ibu semuanya, ya, masih punya peluang untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Masih punya potensi untuk tergelincir masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan paling gampang bagi seorang perempuan tergelincir pada nerakanya Allah Subhanahu wa taala itu pada dua hal. Satu, ketidakbersyukuran kepada suami. Mau contoh? Mau contoh? Oke. Apa bentuk ketidakbersyukuran seorang istri kepada suami? Saya mau tanya ibu, tolong jawab. Suami bertahun-tahun melakukan kebaikan, 1000 kebaikan dilakukan sama suami, tiba-tiba dia kepleset melakukan satu kemaksiatan dan dosa. Tolong jujur, yang diingat 1000 kebaikan atau satu dosanya? Tuh, valid, iya toh? Nah itu kriterianya, jelas, lugas, ya kan? Gitu. Lupa untuk berterima kasih dan bersyukur sama suami. Apa contohnya? Ya ngapain Ustadz izin-izin orang tinggal tidur ya tidur aja. Anda bisa makan dari tangan suami, iya kan? Tapi saya kerja kok Ustadz. Iya, Anda kerja, tapi Anda bisa bernaung di bawah rumah itu karena suami. Ustadz kok istri lagi yang disalahin? Sebentar, nanti juga kebagian yang sebelah lagi. Ini adilnya Islam. Laki-laki perempuan, suami istri itu dapat haknya masing-masing dan dapat kewajibannya masing-masing. Artinya harus diperbaiki masing-masing. Dan nanti menjadi poin kedua setelah komunikasi. Nah ini perlu disampaikan kepada pasangan kita. Ibu, kayak contoh ini kan pada ngaji semua, Masya Allah, salihah, tertutup auratnya semuanya. Pertanyaan saya mau tanya, mau tanya, tolong jawab jujur. Kalau ke bakul sayur masih pakai kaos kaki begini enggak? Saya mau tanya, dosa enggak? Dosa enggak? Tahu batasan aurat perempuan dari mana sampai mana? Seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Saya ngapain ngangkatin kaki? Telapak tangan. Wajah dan telapak tangan. Berarti kaki bagian dari aurat seorang wanita. Nggak usah disumputin kakinya dan nggak usah ditutup-tutupin. Yang sudah terbuka biar terbuka, ya. Yang sudah tertutup makin sempurna amal solehnya insya Allah. Yang masih ada yang terbuka, semoga Allah berikan kemudahan untuk menutup dengan sempurna. Iya, karena gini Bu, kebanyakan kita ya rapih itu karena ngaji ke masjid, iya kan? Giliran di teras rumah nyiram kembang, ya pakai dasternya nyingkrang, jilbabnya besar, ada tukang sayur lewat mau bayar keleknya kemana-mana. Dosa ndak? Katanya sayang sama suami. Kenapa yang ditransfer itu ke suami bukan kasih sayang, bukan pahala, tapi malah dosa? Ustadz, bukankah dosa itu tanggung jawabnya masing-masing? Betul, tanggung jawabnya masing-masing, tapi para suami ini nanti akan ditanya, apakah kamu mengajarkan kepada istrimu, apakah kamu mengajak kepada istrimu untuk menutup aurat? Suaminya jawab, sudah ya Allah. Kata suaminya, dan engkau maha melihat itu. Apa jawab Allah? Oh, berarti yang salah adalah istrimu. Itu ku anfusakum wa ahlikum nar, Bu. Itu bagian dari komunikasi. Maka bagaimana seorang suami mengingatkan seorang istri yang ketika masih terbuka bagian bawahnya, ibu, bapak tuh pingin ke surga tuh bareng sama ibu. Kenapa? Karena bapak tuh udah bahagia di dunia. Bukan cuma sama ibu, tapi sama anak-anak. Tapi untuk syarat masuk surga itu harus taat sama Allah. Dan bapak pingin ibu lebih tertutup lagi auratnya. Itu ngingetin apa ngasih tahu? Itu ngingetin Bu. Kalau ngasih tahu itu biasanya pakai dalil.
Kalau kalau ngingetin itu bahasa hati, makanya didengarnya juga enak karena menyampaikannya lewat hati, tersampaikan ke orang juga masuk ke dalam hati, bukan pakai telinganya, bukan. Nah, bagaimana dengan para suaminya? Sama, ketika azan Allahu Akbar, azan, Bapak, Masya Allah, Allah sudah manggil kita, rezeki yang Allah berikan sudah banyak, rasanya malu banget kalau Allah sudah manggil tapi kita tidak bersegera mendatangi Allah. Enak nggak kalau komunikasinya kayak gitu? Ya itu pakai iman, pakai ilmu dan pakai iman caranya. Bukan teriak-teriak di pintu, Pak udah azan, mau ke masjid loh. Apalagi toaknya ngarah ke rumah gitu kan. Gak begitu. Kenapa? Karena yang namanya pemimpin itu tidak suka dipimpin, ya, nggak suka pakai kata perintah, Bu, para laki-laki ini. Kenapa? Karena mereka punya gengsi dan ego di dalam dirinya. Betul kan? Betul ya Pak ya? Iya. Makanya pakai bahasanya bahasa yang baik, dan itu kekuatan perempuan. Makanya perasaan itu ada di dalam diri perempuan, bahkan lebih besar lagi, rahim itu ada di dalam diri perempuan. Untuk dia bisa berkasih sayang bukan hanya dengan anak-anaknya, tapi terlebih kepada suaminya yang menjadi jalan surga dan neraka bagi dia. Nah, kemudian yang kedua poinnya, untuk menjaga kehangatan dan keharmonisan di dalam rumah tangga kita, dengan cara apa? Dengan cara menguatkan komitmen dalam berumah tangga. Komitmen ini maksudnya apa? Tujuan paling gampangnya. Ngapain sih kita nikah? Ngapain Pak nikah Pak? Orang bapak yang ditanya, ibu yang jawab. Lanang apa? Pak, apa tujuan berumah tangga Pak? Hah? Ibadah yang kayak gimana? Iya bener kan? Ini enaknya Islam loh Bu. Islam itu mau satu pertanyaan dijawab dengan pertanyaan itu bisa. Kan ini barusan saya tanya. Beliau menjawab katanya ibadah. Saya tanya lagi kan, padahal pertanyaan yang sebelumnya belum terjawab. Ini Islam. Islam itu memberikan acuan kepada kita sampai akal kita itu tidak lagi berpikir yang macam-macam dan mau diajak tunduk kepada Allah. Apa tujuan berumah tangga Pak? Mulai diem kan? Aku takut salah. Apa Pak tujuan berumah tangga Pak? Hah? Oke, ibadahnya seperti apa Pak? Bapak kan sudah punya cucu nggih? Ya, berarti sudah 2 generasi ya? Ibadahnya kayak gimana? Hah? Ibadah malam. Berarti siangnya enggak, Pak? Hah? Oh, kadang. Ibadahnya ibadah malam. Kalau siangnya kadang. Kedengaran loh Pak. Sekarang saya mau tanya, kenapa banyak orang yang mengatakan bahwa menikah itu tujuannya ibadah? Kenapa? Harusnya punya alasan. Kenapa itu menjadi sebuah ibadah tuh harusnya punya alasan. Ada tiga poin Bu. Kalau betul nikahnya kita itu adalah ibadah, maka poin pertama akan membuat kita semakin dekat dengan Allah. Itu pasti. Nah pertanyaannya, ibadah malam subuhnya kebablasan, percuma. Lah iya tuh, kan banyaknya begitu. Takutnya apa? Dingin, apalagi Magelang lagi dingin-dingin ya sekarang. Di rumah nggak ada water heater. Malam. Saya ngomong malam. Hah? Saya tadi malam kedinginan loh Bu. Loh. Hah? Oh. Tahu nggak kenapa Merapinya aktif? Tahu nggak kenapa Merapinya aktif? Teguran dari Allah karena masyarakat sekitar Merapi banyak yang maksiat dan banyak yang nggak rukun dan guyub. Coba kapan kita rukun dan guyub? Saat Merapi meletus toh, saling menolong kan satu sama lain. Giliran lagi nggak batuk, coba merasa paling benar kelompoknya, iya kan? Merasa paling sahih dalilnya, padahal baru ngaji 1-2 kitab, gurunya itu toh lagi gitu kan. Padahal setiap guru tuh punya spesialisasinya masing-masing.
Makanya saya selalu mengajarkan diri saya dan kawan-kawan saya, pasangan muda-muda, orang-orang yang dengan izin Allah dekat dengan saya, jangan cuman belajar pada satu harokah dakwah tok. Kenapa? Nanti jadinya taklid buta dan ngerasa paling benar. Nah itu bahaya. Itu bukan sifat manusia merasa paling benar itu. Merasa paling benar adalah sifat dari iblis, merasa paling suci dan paling baik, paling benar. Itu sifatnya siapa? Sifat iblis, bukan sifat manusia. Sifat manusia yang diajarkan sama ayah kita Nabiullah Adam alaihissalam apa? Ketika berbuat salah, bagaimana doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dia pasti segera bertaubat kepada Allah dan pasti minta maaf kepada siapa yang dia sakiti. Yang paling gampang nyakitin itu tangan, kaki, atau mulut? Pertanyaan saya, sudah meminta maaf sama orang-orang yang kita sakiti? Kenapa Bu? Idul Fitri, yo kalau ketemu, kalau sampai nanti Idul Fitri, kalau mati, kalau keburu mati, ya jadi dosa kan? Nah sekarang apa yang mau kita banggain dengan kesalahan dan dosa seperti itu? Nabi yang ngasih kabar Bu. Kenapa Ibu? saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan sama Nabi SAW. Nanti ada dari umatku yang dia datang bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala ngaji Quran, bawa pahala sedekah dan lain sebagainya. Pahala-pahala hablum minallahnya seolah-olah akan mengantarkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata saat dia berjalan hendak menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dipanggil oleh Allah. Kenapa dipanggil? Karena masih ada yang belum selesai dan Allah kumpulkan semua orang-orang yang pernah disakiti oleh dia lewat lisannya, lewat sikapnya, lewat perbuatannya. Dibariskan sepanjang-panjangnya orang-orang yang pernah kita sakiti. Apa yang dilakukan sama Allah? Pahala-pahala tadi dipindahkan ke orang-orang yang pernah kita sakiti. Pahalanya habis, antriannya belum beres. Apa yang dilakukan sama Allah? Allah pindahkan dosa-dosa mereka ke kita yang tadinya seolah-olah akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tenggelamkan ke dalam nerakanya Allah karena kejahatan lisannya. Orang yang seperti ini disebut oleh Nabi SAW sebagai umatku yang muflis, bangkrut. Itu bangkrut. Makanya saya tanya, sudah minta maaf sama mereka? Dan Allah tidak akan pernah menerima taubat seorang hamba sebelum dosa dia dengan sesama terselesaikan lebih dulu. Masih ingat Bu orang-orang yang pernah kita jelek-jelekin? Masih datangin minta maaf. Masih ingat Pak orang-orang yang pernah kita zolimin lewat lisan kita? Datangi minta maaf, minimal pakai telepon. Minimal pakai telepon. Jangan dijadikan Idul Fitri dan Idul Adha hanya sebagai alasan untuk kita saling meminta maaf satu sama lain. No, jangan. Nggak ada yang menjamin usia kita sampai ke Idul Adha yang akan datang. Nggak ada yang menjamin usia kita akan sampai ke Idul Fitri berikutnya. Nggak ada yang menjamin. Pertanyaannya begini Bu, mohon maaf Bapak. Kenapa Allah masih hadirkan kita di muka bumi ini ya dan bisa menikmati Idul Fitri tahun kemarin? Karena Allah tahu di Idul Fitri dan Ramadan sebelumnya kita belum jadi orang yang bertakwa. Kan Ramadan itu untuk membentuk kita jadi orang yang bertakwa, betul kan? Apa arti takwa? Menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang, itu takwa. Iya kan? Saya ambil contoh satu bulan Ramadan. Bulannya spesial nggak? Kenapa spesial? Datangnya setahun sekali. Artinya ibu datang diundang sama Bunda Sri, datang ke sini, ya kan? Ini undangan yang spesial. Kenapa? Karena kita saling berbahagia dan mendoakan kebaikan. Ya kan? Mas Tony dan Mbak Zuleha, ya kan, sedang syukuran rumahnya beliau dan berbagi kebahagiaan kepada kita semuanya. Dan kita yang merasa bahagia mendoakan beliau agar keluarganya sakinah, anak cucu keturunannya salih dan salihah. Ya,
Nah, itu spesial. Makanya ibu-ibu pakai bajunya ada yang seragam, ya kan? Warna-warnanya satu, warna ada yang berbeda dan lain sebagainya. Itu spesial. Berarti mempersiapkan diri. Nah, Ramadan itu spesial. Makanya datangnya hanya setahun sekali. Pertanyaan saya, ini menuju penutup dari apa yang saya sampaikan. Angkat tangan Ibu. Bapak, mohon maaf. Tolong diingat lagi, Ramadan baru berlalu sekitar 4 bulanan, ya Ibu. Tolong diingat lagi, Bapak Ibu semua, tolong angkat tangan siapa di sini yang pas bulan Ramadan kemarin nggak ngomongin orang. Saya tahu sulit jawabnya Bu. Iya, saya tahu. Ada Pak? Yang Ramadan kemarin, ini baru kemarin toh? 4 bulan toh, lewat ya? Ya Bu ya, baru 4 bulan kan lewat ya? Tolong angkat tangan, siapa di sini yang nggak ngomongin orang? Ada pesan yang mau saya sampaikan, dan ini berkaitan dengan komitmen. Sama dosa sendiri lupa, sama dosa suami selalu diingat. Ya Pak ya? Ini karena bapak-bapaknya tidak banyak Bu, ya. Jadi saya nggak terlalu membahas luas dari konteks bapak-bapaknya. Selamat kata beliau. Enggak. Pertanyaan saya sederhana. Kita bulan puasa masih ngomongin orang. Pertanyaan saya sederhana. Ngomongin orang itu perintah Allah atau larangan? Larangan itu harus ditinggalkan atau dilakonin? Kenapa di bulan Ramadan yang jelas dilarang untuk yang diperintahkan sama Allah jelas untuk meninggalkan kemaksiatan, tapi masih melakukan kemaksiatan? Kenapa? Hilaf itu sekali, berkali-kali hobi namanya, berulang-ulang di setiap tahunnya namanya nggak tahu diri. Kalau hilaf itu sekali Bu. Coba kalau suaminya lagi bikin salah, yo maaf toh Bu, bapak hilaf kok diulangi terus kan gitu. Itu kita sama suami. Bagaimana kita dengan Allah Bu? Makanya maaf Bu ya, Bapak, saya pakai kata-kata ini. Kalau bulan Ramadan saja yang spesial sudah datang dalam kehidupan kita, tidak bisa merubah kita jadi lebih baik lagi, maka tanya sama diri kita sendiri, harus Allah datangkan bulan apa sehingga kita bisa berubah. Saya ngajak introspeksi diri Bu, bukan ketawa. Pikir, ini bulan Ramadan sudah spesial, ya. Yang sunnah diganjar wajib, yang wajib dilipat gandakan, ya kan? Dikabarkan sama Nabi bahwa semua setannya dibelenggu, tapi kenapa masih ada yang maksiat? Itu setannya. Setannya wujud manusia. Buka Quran surat ke-6 ayat 112. Kalau Ramadan yang spesial, jelas tujuannya menjadi takwa. Berarti kita menjadi orang yang meninggalkan kemaksiatan, fokusnya pada ketaatan. Kalau bulan Ramadan yang spesial begitu tidak bisa merubah kita, maka harus Allah datangkan bulan apa Bu, Pak, biar kita bisa berubah. Itu maksud saya. Tanya sama diri sendiri. Tanya. Kalau dalam bulan Ramadan saja tidak bisa merubah kita jadi lebih baik lagi, maka ada masalah dengan keimanannya. Kenapa saya bilang ada masalah sama gimana nih ya? Kan yang dipanggil yang puasa, ya ayyuhallazina amanu. Dalam kaidah tafsir Quran, kalau sudah dipanggil iman, yang dipanggil berarti kita spesifik orang-orang yang beriman, maka pasti ada syariat dan perintah. Kalau perintah syariatnya tidak dikerjakan, maka bermasalah imannya. Bermasalah imannya. Nah, itu pesan dari Allah dan itu komitmen. Kita jangan berharap bisa menjaga komitmen dengan pasangan, dengan anak-anak kita dengan baik. Pasangan kita taat sama kita, pasangan kita memuliakan kita, anak-anak kita hormat dan taat kepada kita. Kalau ternyata komitmen kita dengan Allah masih sering cacat dan rusak, iya toh? Kita ngomongin orang di bulan puasa, berarti kan komitmen kita dengan Allah cacat dan rusak. Karena apa? Yang Allah mau itu kan kita menjadi takwa, beramal soleh sebanyaknya, dan menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan. Itu yang diminta sama Allah, dan itu komitmennya, kita siap. Nah, tapi ternyata kita tidak melakukan itu berarti ada yang salah dengan diri kita.
Maka jangan salahkan siapa-siapa, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ternyata pasangan kita masih sulit untuk taat kepada kita, suami kita masih sulit untuk diajak taat kepada Allah dan Rasulnya, anak-anak kita masih berbuat semena-mena dan lain sebagainya. Kenapa? Karena komitmen kita dan urusan kita dengan Allah sebagai seorang hamba pun masih bermasalah. Kalau sebagai seorang hamba masih bermasalah, sebagai pasangan masih bermasalah, sebagai ibu dan ayah kepada anak-anaknya juga masih bermasalah, jangan berharap interaksi secara sosialnya pun akan tetap baik dan terjaga. Saya mohon maaf, saya pakai kata-kata ini. Keluarga terdekat kita itu siapa? Tetangga. Pertanyaan saya, bagaimana hubungan kita dengan tetangga dan lingkungan kita? Depan, belakang, kanan, kiri. Wajib baik. Bukan harus baik, wajib baik. Kenapa? Karena dia adalah keluarga terdekat kita. Kalau kita ada apa-apa, yang menolong kita tuh mereka. Yang membantu kita tuh mereka. Yang hadir dulu memberikan solusi ketika ada masalah itu mereka, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau betul hubungan kita dengan Allah itu baik sebagai seorang hamba, maka dengan lingkungan juga semuanya baik. Kalau sudah dengan lingkungan baik, pasti dengan anak-anak juga baik, dengan pasangan juga baik. Kenapa semua itu jadi baik? Karena dirinya sebagai seorang hamba benar-benar sujud tunduk patuh kepada Allah sebagai Robnya. Itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahiran batin kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Nanggung kan? Ayo, waktunya udah mau masuk asar. Nanti kasih kesempatan, nanti semoga ada kesempatan buat saya bisa silaturahmi lagi lebih lama di Kota Magelang. Insya Allah bisa manjangin, karena saya terbiasa nyampein materi itu runut Ibu Bapak. Salah satu yang rutin Masjid Al-Huda Mertoyudan tuh. Nah betul Ibu, saya doakan sayang Ibu ya, bisa sehat afiat terus. Amin. Saya juga mendoakan semoga Bapak Ibu semua juga selalu sakinah dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita doakan Mas Tony, Mbak Juleha, kemudian Bunda Sri dan Bapak Hadi, Mas Faisal dan juga istrinya, keluarga besar beliau, semoga selalu dijaga Allah, diberkahi Allah, disakinahkan keluarganya, diluaskan rezeki yang halalan thayyiban dan diluaskan kebermanfaatannya untuk umat ini. Doa yang baik juga kembali kepada Bapak Ibu semuanya, semoga Allah selalu sakinahkan, disehat afiatkan tubuh dan badannya, disehatkan jiwa dan raganya, disehatkan ruhnya sehingga mudah untuk beramal soleh dan beribadah, anak cucu keturunan yang juga salih dan salihah, dan insya Allah rizki yang halalan thayyiban berlimpah, kemudian keberkahan yang luas, dan insya Allah kita bukan hanya hadir berkumpul sore ini di dunia, tapi insya Allah kita bisa bertetangga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya ngucapin terima kasih banyak kepada keluarga besar Bunda Sri, kemudian Mas Tony dan Mbak Zuleha, kemudian Mas Faisal dan juga beserta dengan istri, juga teman-teman dari Akhwat Bergerak Magelang Ibu. Mereka nih para perempuan-perempuan Sri Kandi yang luar biasa, yang selalu nemenin saya banyak dakwah di Kota Magelang. Selain sebelumnya sama Mbak Vina dari Salima juga gitu kan. Kita doakan mereka-mereka yang terlibat dalam dakwah. Ini ada kelompok-kelompok majelis taklim juga ada nggak Ibu ya? Ya. Semoga Ibu bisa sehat afiat dan istiqomah terus. Karena terlibat dalam terlibat dalam dakwah itu tidak mudah, Bu. Karena dakwah itu cinta, maka yang namanya cinta itu meminta segalanya, waktu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Bahkan harta sekalipun diminta, ya. Maka pastikan kita melakukan itu semua bukan untuk siapa-siapa dan bukan untuk apa-apa kecuali hanya untuk Allah saja. Karena yang paling dikhawatirkan itu adalah ada orang yang ngakunya berdakwah tapi cari cuan dan cari uang, cari pangkat, cari kedudukan, cari popularitas, cari panggung dan lain sebagainya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu berdusta dalam berdakwah, kazab. Kazab itu bentuk singular, jamak dari kazib. Kalau kazib itu dosa, berbohongnya hanya sekali, kalau kazab itu berulang-ulang kali. Berarti dia mengaku berdakwah berulang-ulang kali juga berdusta, ya. Di mana tempatnya? Diseret oleh malaikat, ditenggelamkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nggak mau. Semoga Allah merahmati kita dan mengumpulkan kita sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu Al-Fatihah untuk
saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita yang mungkin saat ini sedang diuji sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah angkat sakitnya, Allah ringankan sakitnya, dan Allah ganti rasa sakit itu dengan kebaikan-kebaikan yang Allah ridhoi. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kasir. Mohon maaf lahir dan batin Bapak Ibu semuanya. Banyak salah dan banyak kurangnya saya. Dan yang terakhir, saya izin mewakili Mas Tony dan Mbak Zulaikha yang insya Allah ya rahmatullah tahun depan akan menunaikan ibadah haji. Semoga Bapak Ibu semuanya mau memaafkan kesalahan-kesalahan beliau dan mau mendoakan kelancaran dari ibadah beliau, dari persiapannya, diluaskan rezekinya, disehatkan badannya dan lain sebagainya. Dan semoga doa-doa baik itu juga kembali kepada ibu bapak semuanya, sehingga nanti bisa diundang menjadi tamu-tamunya Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah haji ataupun umroh. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf lahir batin Ibu, Bapak. Hadanallahu wa ikum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin, sudah kita simak bersama tausiah bersama Ustadz Ridho Febri, sangat makces dan mengena di hati ya ibu-ibu. Kena mboten Bu? Kena, oh jeh sama. Ini mengena sekali Teteh Hanina, Masya Allah. Baik, semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan semoga kita semua bisa berumah tangga di dunia dan di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan bersama teruntuk Bunda Sri Hedatik, semoga dalam punika rumah indah menika Allah beri rahmat dan berkah dan rumah yang penuh kasih sayang. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, rangkaian acara demi acara telah selesai. Saya selaku pembawa acara ingin menyampaikan bahwa sebuah tutur kata kadang ada sebuah kesalahan, dan saya sadari manusia tempatnya salah. Adapun hal baik tak lain datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf apabila selama membersamai kajian tasyakuran pada siang hari ini terdapat kesalahan. Baik, sebelum saya tutup, saya mau pantun dulu lagi ya Bunda, nanti tolong dicakepin lagi. Ngaten je, belum. Duduk santai di waktu petang. Taman indah, airnya memancar. Semoga hadirin yang datang rezekinya lancar. Amin amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih. Ngaturakan sugeng kondur dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, izin menginformasikan bahwa tanggal 20 hari Ahad jam 13 kami tunggu kedatangannya untuk kajian kembali bersama Ustadz Ridho Febri di gedung KPRI Borobudur. Monggo selamat jalan, terima kasih, jazakumullah khairan kasir.
Segala puji syukur padamu ya Rabbi, pemberi nikmat di keluarga kami. Rumah jadi saksi kehidupan kami, dengan keimanan padamu ya Rabbi. Segala puji syukur padamu ya Rabbi, pemberi nikmat di keluarga kami. Rumah jadi saksi kehidupan kami, dengan keimanan padamu ya Rabbi. Kami hadirkan, semoga bisa menghantarkan Bapak Ibu kondur, ngaturakan sugeng kondur, hati-hati di jalan. Besok jangan lupa kita akan berjumpa lagi bersama Ustadz Ridho Febri SIKOM MM. Pada Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin wa akhrijna min baiti min syaribi wa ala Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li qalimin bi qalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil kami hadirkan. Berakhir pula perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini dan kami ucapkan selamat sekali lagi untuk tuan rumah. Semoga rumahku surgaku baiti jannati bisa terwujud sampai kelak di akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin dan penuh dengan keberkahan. Sekian dari Siska dan juga Egis Elektron mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur padamu ya Rabbi, pemberi nikmat di keluarga kami. Rumah jadi saksi kehidupan kami, dengan keimanan padamu ya Rabbi. Segala puji syukur padamu ya Rabbi, pemberi nikmat di keluarga kami. Rumah jadi saksi kehidupan kami, dengan keimanan padamu ya Rabbi. Segala puji syukur padamu ya Rabbi, pemberi nikmat di keluarga kami. Rumah jadi saksi kehidupan kami, dengan keimanan padamu ya Rabbi.